Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Myrtle Alpec chapter 5774. Di sini diceritakan apa yang dilakukan tubuh utama Tundra Shadow bingung, tetapi dia tidak ingin mengganggunya, jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Saat air sungai yang panas mengalir ke arahnya, sosok Yangke bergoyang dari sisi ke sisi saat dia berdiri tegak. Kontak langsung dengan kekuatan kacau ini sangat berbahaya, memungkinkan Yangke untuk melihat lebih jelas dan memahami sifat aslinya. Setelah waktu yang lama, tubuh daging Yangke mulai bernanah dan darah emas menghilang ke sungai. Sama seperti Tundra Shadow merasa cemas, dia tiba-tiba bergegas ke persimpangan Yin dan Yang dalam kekacauan utama dan terus memahaminya. Tubuh daging Yangke bernanah menjadi lebih parah dan kulitnya mulai pecah-pecah di bawah dampak air sungai. Lapisan daging dan darahnya terkoyak. Wajah Yangke bengkok dan jelas dia menahan rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia menggertakkan gigi dan terus bertahan. Melihat ini, hati Tundra Shadow dipenuhi dengan kecemasan, takut tubuh utamanya akan jatuh secara tidak sengaja di sini. Setelah waktu yang lama, Yangke menyadari dan melanjutkan menyelam. Dengan cepat dia bersimpangan Yin dan Yang 5 elemen, potongan besar daging dan darah jatuh dari tubuhnya. Kekuatan Vina Naga dan pohon abadi telah didorong hingga batasnya. Tetapi itu hanya mampu sedikit meringankan luka-lukanya. Pada saat Yangke menyelam untuk mengakhiri kalinya dan mencapai titik di mana 5 elemen berbentuk mirip Gredau, auranya menjadi sangat lemah seperti lilin dalam badai yang bisa padam kapan saja. Adapun seluruh tubuhnya itu sudah berantakan. Daging dan darah air sungai yang tak berujung telah menyebabkan luka-lukanya tampak sangat berat dan menyedihkan. Jikapun karena fakta bahwa masih ada jejak vitalitas yang tersisa di tubuhnya dan bahwa sungai ruang waktu masih utuh, bayangan kontur pasti sudah jatuh. Pada saat ini Tundra Shadow benar-benar ketakutan, samar-samar mengerti apa yang disibukkan oleh tubuh utamanya, tetapi melakukan ini terlalu berisiko. Satu kesalahan langkah dan dia akan dihukum. Di kedalaman sungai tak berujung, tubuh Yangke yang compang-camping diam-diam tertidur, membiarkan air menyerangnya dari segala arah, sementara auranya terus melemah hingga mencapai batas tertentu. Di matanya yang awalnya tak bernyawa, dua cahaya redup tiba-tiba muncul seperti nyala api hantu. Saya mengerti, Tundra Shadow mendengar suara tubuh utamanya. Pada saat berikutnya, ribuan tahu besar melonjak di dalam tubuhnya yang compang-camping. Ini bukan Gredau of Great Endless River, melainkan kekuatan Gredau Yangke sendiri. Banyak tahu besar bergabung bersama dan mendukung bagian luar sungai ruang waktu, memungkinkan Yangke dengan cepat terbang ke atas. Saat sosoknya melayang, kekuatan Gredau yang terjalin mulai berkembang pesat ketika Yangke tiba di persimpangan 5 elemen dan segudang tahu besar di sekitarnya tubuhnya mulai menampilkan kekuatan 5 elemen. Ketika Yangke tiba-tiba di persimpangan Yin dan Yang merubah menjadi 5 elemen, melihat Gredau mulai menunjukkan kekuatan Yin dan Yang. Pada saat Yangke tiba di lapisan paling atas sungai tak berujung, seluruh tubuhnya sudah dalam kekacauan. Selain itu, saat dia terbang, sungai waktu di sampingnya mulai bergetar hebat, menyebabkan Tundra Shadow merasa seolah-olah waktu dan ruang telah terbalik. Ruang dan waktu tampaknya terbalik ketika lapisan daging dan darah muncul di tubuhnya yang compang-camping secara bertahap mengisinya sampai penuh. Pada akhirnya Yangke benar-benar pulih dan tidak lagi sengsara seperti sebelumnya, tetapi auranya menjadi sedikit lebih lemah. Namun dia masih bersemangat tinggi dengan sedikit kegembiraan. Jadi begitulah, beralih ke Tundra Shadow, dia bertanya, apakah kamu mengerti sekarang? Tundra Shadow hampir menangis, pahami pantatku, samar-samar tahu bahwa Yangke sedang bepergian ke atas dan ke bawah sungai tanpa akhir ini untuk memahami misteri kekacauan utama. Namun itu tidak menumbuhkan kekuatan melihat Gredau. Jadi bagaimana dia bisa memahami misterinya? Yang ingin dia katakan hanyalah jangan main-main di dan itu membuatku gugup. Yangke terkejut ketika dia melihat melalui pikiran Tundra Shadow. Bukannya dia ingin berguling-guling, hanya saja dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Pertama kali dia memasuki sungai tak berujung, dia telah menggunakan tahu besarnya untuk melindunginya diri sendiri. Jadi dia tidak dapat memahami apapun, juga tidak menginginkannya. Tidak sampai dia menyaksikan ujung sungai tak berujung, dia memutuskan untuk bertindak. Setelah sepenuhnya menyerah pada perlindungan tahu besar, Yangke membuka pikiran dan tubuhnya untuk memahami misteri tahu besar dan kekacauan utama, yang secara alami disertai dengan bahaya besar. Untungnya hasil akhir memuaskan. Yangke telah mendapatkan banyak dari perjalanan ke sungai tak berujung ini, dan dia samar-samar merasa bahwa perjalanan ini akan mempengaruhi kultivasi di masa depan. Selain itu, pengalaman ini juga memberinya beberapa keraguan.
Apakah pemahaman dunia tentang diri sejati klan tinta benar-benar nyata? Apakah klan tinta benar-benar di alam penciptaan? Di masa lalu dia tidak pernah meragukan hal ini, lagi pula Cheng juga mengatakannya, tetapi setelah dia secara pribadi mengalami Myriad Great Dawn kembali ke kacauan utama, dia tiba-tiba menyadari bahwa alam penciptaan klan tinta masih dipertanyakan. Namun ini adalah masalah lain untuk waktu. Jika dia ingin menghadapi klan tinta secara langsung, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan bahaya tersembunyi yang dibawa oleh klan tinta. Adapun pemulihan cepat dari cedera fisiknya itu bukan hanya proses penyembuhan sederhana, tetapi metode untuk membalikan waktu dan ruang. Sekarang mencapainya di Dawn of Spades, dan tim telah mencapai tahap ke-8, dan dengan kemampuan Spaghetti River-nya dia mampu menstabilkan jejaknya di Spaghetti River dan dapat dikembalikan ke titik itu saat dibutuhkan. Ini juga merupakan hasil dari keuntungannya di sungai tak berujung, dan setelah banyak tingkat jauh besar dinaikkan, dia telah memahami semacam efek magis terhadap sungai ruang waktu. Sebelumnya dia tidak memiliki metode seperti itu, terutama karena pencapaiannya di Great Dawn lainnya tidak terlalu mendalam. Itulah sebabnya dia pulih. Thunder Shadow memiliki ilusi bahwa waktu dan ruang telah terbalik. Sebenarnya bukan waktu dan ruang telah terbalik, hanya saja dengan dukungan kekuatan sungai ruang waktu, kondisi yang telah dikembalikan keadaan semula. Tentu saja metode ini menghabiskan banyak kekuatan Great Dawn, dan ini bukannya tanpa kerusakan. Ini adalah metode yang sangat baru, dan pada titik tertentu dia harus dapat menampilkan banyak kegunaan yang menakjubkan. Yang menoleh dan menatap ke kedalaman sungai tak berujung, tatapannya dalam. Sama-sama dia merasa bahwa misteri sungai tak berujung ini tidak terbatas pada apa yang dia temukan. Karena ketika dia melakukan Myriad Great Dawn kembali ke kekacauan awal, dia jelas merasakan resonansi samar dari jauh. Namun pada saat itu dia telah sepenuhnya fokus untuk mengaktifkan kekuatan Great Dawn-nya dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Memikirkannya sekarang, resonansi juga menarik. Dari mana resonansi ini berasal? Sejak zaman kuno, tungku semesta telah muncul berkali-kali dan telah menciptakan banyak monster Orde ke-9 untuk ras manusia. Tetapi tidak ada yang pernah melihat bentuk aslinya, adapun seperti apa harta dunia ini dan di masa ia disembunyikan. Bahkan leluhur Orde ke-9 yang telah hidup untuk waktu yang lama tidak dapat mengetahuinya. Sungai tak berujung mengalir melalui seluruh dunia tungku alam semesta dan tidak diragukan lagi merupakan komponen terpenting dari tungku alam semesta. Resonansi dan yang datang dari ujung yang jauh secara alami menarik perhatiannya. Namun yang tidak punya waktu untuk mencarinya, dia telah tertunda di sungai tak berujung ini untuk beberapa waktu. Jadi dia tidak tahu bagaimana pertempuran antara penguasa klan tinta dan ras manusia berlangsung. Menghitung waktu, dia memperkirakan bahwa itu tidak jauh dari evolusi Great Dawn ke-9 dari Universe Furnance. Setelah evolusi Great Dawn ke-9 datang, tungku semesta akan ditutup. Sudah waktunya untuk